Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Mekah pada 610 sampai 622 Masehi. Sejak zaman Rasulullah SAW, kebudayaan Islam berkembang terus-menerus sejalan dengan perkembangan pemikiran dan meluasnya kekuatan politik dan daerah penganut Islam. Terbentuk bermacam-macam struktur, ide, dan lembaga-lembaga dalam politik, lapangan ibadat, lapangan hukum, lapangan seni, lapangan ekonomi, lapangan sosial, dan bermacam-macam lapangan kebudayaan yang lain. Nah, yang jelas benar menonjol dalam perkembangan kebudayaan Islam yang berpusat pada Al-Quran itu adalah kedinamisannya menyerbu keluar dari keterbelakangan kebudayaan bangsa Arab yang hidup terpencil di gurun-gurun pasir yang tandus dan keluasan berpikir yang mendorongnya. Yang sangat menarik dalam perkembangan kebudayaan Islam dari abad ke-7 sampai ke-13 adalah bagaimana kebudayaan dan agama yang berasal dari bangsa Arab di gurun pasir yang miskin dan terpencil dengan pimpinan Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifah Rasyidin dan khalifah raja-raja, dan yang disebut pertama kali dari kebudayaan saat itu adalah ilmu. Sejarah peradaban Islam di masa Nabi Muhammad banyak melewati rintangan-rintangan dan penganiayaan di luar batas manusia. Namun demikian, orang Muslim selalu bersabar dan istiqomah di jalannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, selalu bersabar dan istiqomah dalam menyiarkan agama Islam dari periode Makkah hingga periode Madinah. Nabi Muhammad sendiri bukan hanya sebagai seorang Rasulullah yang diutus untuk menyebarkan ajaran Islam, melainkan juga sebagai pemimpin negara yang pandai dalam berpolitik, sebagai seorang panglima perang, serta seorang administrator yang cakap. Hanya dalam waktu yang singkat, Rasulullah bisa menaklukkan seluruh jazirah Arab. Tiap tahunnya Rasulullah SAW melalui 3 tahapan dakwah, yaitu yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu pada awal mulanya Rasulullah SAW menampakkan Islam kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Dalam tarik Islam mereka disebut as-sabiqunal awwalun, atau yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam. Mereka adalah istri beliau Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Haritsah, anak paman beliau Ali bin Abu Thalib. Yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah ini terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, yang menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sembahan mereka. Kemudian yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan, yaitu sekitar tahun 613 Masehi. 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam, Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Respon yang ia terima sangat keras dan masif. Ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa olehnya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Mekah saat itu.
Pemimpin Mekah Abu Jahal menyatakan bahwa Muhammad adalah orang gila yang akan merusak tatanan hidup orang Mekah. Akibat penolakan keras yang datang dari masyarakat jahiliyah di Mekah dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin Quraisy yang menentangnya, Muhammad dan banyak pemeluk Islam awal disiksa, dianiaya, dihina, disingkirkan dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat Mekah. Dari hari ke hari, penyiksaan dan tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, hingga Rasulullah menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah keluar Mekah. Kemudian yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah, yaitu karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwakan Islam ke Habasyah pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuah. Sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Karena siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Nabi SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya. Kali ini hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu, Rasulullah SAW tetap berada di Mekah untuk terus mendakwahkan agama Allah untuk penduduk Mekah. Dalam beberapa waktu sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduk. Dakwah berhasil di bumi Yathrib ini. Kemudian ketentuan Allah membuat Islam semakin bercahaya dan bersinar. Nah, itulah penjelasan mengenai peradaban Islam pada masa Rasulullah